Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 18 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita cari di dunia ini? Sampai seberapa banyak kita merasa itu cukup? Sampai seberapa lama kita akan berpegang pada sesuatu dan kita takut melepaskannya? Seberapa berani kita melepaskan apa yang menjadi kesenangan kita di dunia ini dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara terkasih, kita akan menemui banyak hal di mana kita harus memilih di antara mengumpulkan harta di dunia, memberi waktu kita ke tempat kita bekerja, mengejar karier kita, dan mendahulukan keinginan bos kita di kantor lebih dari segalanya, atau terus ingat bahwa kemampuan kita, apa yang berhasil kita raih, dan berkat yang kita terima saat ini adalah anugerah Tuhan. Saudara saya terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bila kita menempatkan harta duniawi di atas segalanya, disitulah hati kita, hidup kita, prioritas kita berada. Tetapi saat kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita, pastinya hati kita, seluruh hidup kita, kerinduan kita akan mengarah kepada Yesus. Pertanyaan besar yang perlu kita tanyakan pada hati kita adalah, apakah yang kita mau dalam hidup ini? Apa yang membuat hidup kita berarti? Dan apa yang menjadi harta terindah dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih, harta dan kekayaan bukanlah sesuatu yang buruk dan negatif dalam dirinya. Harta kekayaan menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk tergantung bagaimana orang memandang dan mempergunakan harta kekayaan tersebut. Atau menurut Yesus dalam sabdanya, tergantung pada mata sebagai pelita tubuh. Dengan demikian, jika kita memandang harta dengan mata yang baik, maka harta itu akan membantu kita untuk menemukan kebahagiaan, menjadikan kita lebih manusiawi dan menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Sebaliknya, mata yang gelap, cara pandang yang suram, menjadikan kita pribadi yang memandang harta sebagai tujuan dan bukan sarana. Maka orang pun berfokus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bahkan dengan cara yang tidak halal sekalipun. Akan lebih parah juga, harta itu diperoleh dengan memeras ataupun mengambil hak orang lain. Yesus mengajak kita hari ini untuk bijaksana dalam mengumpulkan dan menyikapi harta kekayaan yang kita miliki, dengan harapan harta kekayaan kita menjadi sarana keselamatan bagi diri kita sendiri maupun sesama kita. Itulah harta surgawi yang bersifat abadi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil hari ini kita juga diingatkan mata adalah pelita tubuh. Mata bisa mengontak pikiran dan hati. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon ke pikiran dan hati. Ketika pikiran dan hati sudah turut campur tangan, maka orang akan berbuat sesuatu.
Ketika melihat barang orang lain, timbul rasa iri dan ingin memilikinya. Ketika melihat wanita cantik atau pria tampan, mata terbelalak dan memikirkan hal yang aneh-aneh. Saudara saya terkasih, mari kita bersyukur mempunyai mata yang bisa melihat. Tetapi hendaknya jangan sampai karena mata hidup kita tersesat. Yesus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup kita pun menjadi terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga aku semakin sadar bahwa segala yang kumiliki adalah pemberian dari-Mu. Bimbinglah aku untuk menjadi semakin bijaksana dalam menggunakan semuanya itu bagi kehidupanku, kebaikan sesama, dan teristimewa untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk berani mengumpulkan harta di surga, agar aku layak dan boleh mendiami kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.